Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa teman-teman, di video kali ini saya akan bahas lagi ya atau berbagi tentang gagal bayar di pinjaman online legal, yaitu aplikasi Uku ya. Di sini kami mempunyai aplikasi Uku yang sudah gagal bayar lebih dari 3 bulan ya. Seperti apa resiko gagal bayar di aplikasi Uku? Buat teman-teman, jika teman-teman sudah telat ataupun terjerat di aplikasi Uku ya, mungkin kalian sudah bertanya-tanya. Kalian simak terus video ini ya teman-teman, karena di video ini saya akan bahas sesuai pengalaman teman-teman ya, risiko apa yang kalian akan terima misalkan kalian sudah telat di aplikasi Uku teman-teman ya. Oke, tanpa lama-lama, seperti biasa teman-teman ya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami. Oke, langsung saja teman-teman ya, di sini saya akan buka aplikasi terlebih dahulu ya. Untuk aplikasi Uku saya buka. Tujuannya apa teman-teman saya buka aplikasi Uku? Tujuannya biar teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat apakah benar telat ataupun gagal bayar ya. Oke, nah di sini sudah saya buka ya untuk aplikasi Ukunya teman-teman ya. Nah, jadi ini aplikasi Uku teman-teman ya. Aplikasi Uku ini sudah legal ya, bukan ilegal lagi, tapi legal ya. Nah, di bagian ini teman-teman ya, total keterlambatan kan di sini di bagian atas ini total keterlambatan 93 hari ya. Jadi untuk 93 hari ini kalau kita hitung ya itu sudah lewat 3 bulan ya. Sudah lewat 3 bulan untuk aplikasi Uku ya. Nah, total tagihan itu 7.300 sekian. Jadi ini 7 juta ini plus denda teman-teman ya. Jadi bukan total pinjaman awal enggak. Jadi ini sudah plus bunga ataupun denda ya. Jadi ini total keseluruhan teman-teman ya. Oke, kita coba tekan bayar ya di sini ya. Nah, di sini kan 7 juta itu ada 3 cicilan teman-teman ya. Ada 3 cicilan yang tidak dibayar, kemudian itu total keseluruhan 7 juta. Nah, di periode 1 teman-teman ya itu cicilan 2.500 sekian ya. Ya, di bagian ini kemudian periode 2 itu 2.500 sekian ya, sudah lewat. Kemudian yang ketiga 2.200 sekian. Jadi sudah telat semua ya. 3 cicilan ini sudah telat semua teman-teman ya. Jadi total keseluruhan ini 7.300 ya. Oke bang, resikonya bang gimana bang kalau kita telat ya ataupun gagal bayar di aplikasi Uku? Jadi untuk resiko gagal di aplikasi Uku ini kalau dari pengalaman saya teman-teman ya, itu untuk resiko gagal di aplikasi Uku ini, resiko yang pertama ya, misalkan kalian telat bayar ya di aplikasi Uku, itu teror ya. Kenapa saya bilang teror? Karena cara penagihan dari aplikasi Uku, misalkan kalian telat bayar, itu dipastikan ya seperti itu, seperti teman-teman yang teman-teman rasakan sekarang, contohnya di WA ya, atau data Anda di sini lengkap. Kalau Anda nggak bayar hari ini, ya otomatis data Anda kami limpahkan ke pihak ketiga. Nah, saya bilang itu sebuah teror karena apa? Karena ya kayak data Anda di sini lengkap ya, saya limpahkan kayak gitu, sebuah teror. Sebenarnya kalau kalian telat bayar, harusnya ditagih gimana untuk pembayaran hari ini. Ya, Bapak sudah telat atau gimana seperti itu enggak kan enak. Tapi cara-cara penagihannya agak bikin kita itu sadis ya ataupun ya bikin panik kita seperti itu. Karena dengan cara-cara data Anda di sini lengkap ya, foto selfie atau rekening biasanya kan seperti itu. Sebenarnya itu hanya gertakan-gertakan saja teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru telat bayar di aplikasi Uku, kalian nggak usah panik ya, meskipun kalian dapat WA teleponnya. Biasanya kalau kalian sudah telat di aplikasi Uku ini, biasanya cara penagihannya itu
ya apa ya, misalkan kalian sudah telat telepon, biasanya yang paling sering itu telepon ya. Telepon itu biasanya satu hari bisa sampai 10-20 kali, itu yang bikin teman-teman panik. Tapi saran saya buat teman-teman, misalkan ya satu hari 20 kali telepon, kalian nggak usah takut, nggak usah panik, itu nggak ada apa-apa ya, nggak ada apa-apa, aman kok ya. Karena pengalaman saya untuk gagal 1 minggu 2 minggu itu memang gencar-gencarnya ya, di WA di telepon itu gencar-gencarnya. Tapi kalau saran saya, kalau kalian mampu angkat aja ya, angkat. Memang biasanya kalau kalian mengangkat itu pastinya dimarah-marahi ataupun ada yang dimaki-maki, biasanya itu wajar lah. Kalian angkat aja biar nggak berisik ya, kalau kalian mampu. Kalau kalian takut ya nggak usah, abaikan aja ya. Karena resiko gagal bayar di aplikasi Uku ya cuman telepon WA gitu aja sih. Nyatanya sampai sekarang ini aman-aman aja sih ya. Aman, yang pertama itu aman dari DC saya teman-teman. Harusnya kalau memang ada DC-nya, ini harusnya 3 bulan, 2 bulan ya, waktu telat hampir 2 bulan itu harusnya datang, sudah ada DC yang ke rumah ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, harusnya 3 bulan itu harus datang harusnya kalau memang ada. Tapi sampai sekarang teman-teman bisa lihat ini sudah lewat 3 bulan, nyatanya nggak ada datang ya. Jadi pertanyaan dari teman-teman, Bang, saya sudah dapat WA kayak gini dari pihak Uku, ini bener nggak DC-nya datang? Bang, saya sudah dapat telepon ataupun SMS kayak gini ya, ini benar nggak nanti sore DC Uku ini mau datang ke rumah? Sebenarnya teman-teman, itu hanya gertakan saja, hanya modus atau cara-cara penagihan dari pihak Uku aja ya. Makanya saya sering infokan buat teman-teman, misalkan kalian gagal ya ataupun telat bayar 1 minggu 2 minggu ya, yang pertama-tama kalian harus kuat mental ya. Mental kalian harus diperkuatkan ya. Karena apa? Karena kalau kalian sudah telat di pinjaman online ya, pastinya kalian akan di WA, ditelepon, diteror oleh pihak pinjol tersebut ya. Itu sudah pasti ya. Kebanyakan teman-teman yang telat itu diteror dapat WA, kemudian sudah takut dan panik. Gak usah takut ya. Itu seperti itu resikonya, diteror di WA, ditelepon. Bahkan kalau kalian masih 1 minggu telat bayar, itu sih setiap hari kalian ditelepon-telepon terus ya. Tapi misalkan teman-teman sudah lewat bahkan 1 bulan lebih atau bahkan sampai 2 bulan, itu sudah jarang di WA, ditelepon ya. Jadi kalau masih telat 1 hari teman-teman, 1 hari 2 hari bahkan 1 minggu 2 minggu, itu masih setiap hari WA WA ya, dengan cara-cara mereka ya. Sebenarnya meskipun kalian dapat WA, dapat telepon kayak apapun bentuknya, kalian nggak usah takut kalau kalian memang tidak ada dana. Itu hanya gertakan saja atau modus-modus cara penagihan dari pinjol ya. Ya sebenarnya resikonya cuma seperti itu aja ya. Jadi untuk risiko yang pertama itu ditelepon, di WA, ditelepon itu aja, diteror itu ya. Karena pengalaman saya sendiri ini sampai sejauh ini ya, di aplikasi Uku ini aman-aman aja sih. Gak ada namanya DC, sebar data pun gak ada ya. Kalau sebar data sebenarnya tergantung teman-teman sendiri sih. Makanya saya sering bilang, kalau kalian telat bayar, pastinya kan di WA, di telepon. Ya, kalau kalian belajar berani, kalian balas aja sekali-sekali WA dari pihak penagih. Ya, iya Pak, masih belum ada dana. Iya Pak, ini masih cari dana nih Pak. Ya sabar dulu. Nah, meskipun teman-teman biasanya meskipun direspon seperti itu, memang sih dari pihak penagih tidak mau tahu sih alasan apapun. Tapi setidaknya teman-teman harus respon ya. Itu kalau saran saya. Agar apa? Agar tidak menghubungi di luar kondar kalian ataupun sebar data seperti itu ya. Tapi misalkan teman-teman tidak mau balas, wah, percuma Bang kalau kita balas, enggak apa-apa. Itu saran aja sih agar tidak menghubungi di luar kondar ya. Sebenarnya ini aman-aman aja sih teman-teman ya. Sebagian teman-teman ada yang dapat informasi bahwasanya aplikasi Uku ini sudah ada DC lapangannya katanya. Sebenarnya kalau dari pengalaman saya ini masih belum ada sih, karena saya juga dapat informasi juga dari teman-teman subscriber ya. Ya, di bagian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu banyak subscriber saya yang sharing langsung ke saya. Ternyata sejauh ini
nggak ada yang didatangi DC, bahkan ada yang lebih dari 6 bulan 7 bulan nggak ada yang didatangi. Jadi intinya ya, dari video ini untuk aplikasi Uku ini aman dari DC lapangan ya sebenarnya teman-teman ya. Nah misalkan aplikasi saya ini sudah lewat 4 bulan atau 5 bulan misalkan didatangi DC, tetap saya infokan buat teman-teman ya. Nah, kalau ini masih aman-aman aja sih, tapi nyatanya aplikasi Uku ini nggak ada DC-nya loh teman-teman, aman pokoknya ya. Misalkan aplikasi ini sudah lewat 4 bulan didatangi DC, tetap saya infokan buat teman-teman ya, seperti itu. Tapi aman sih, nggak ada DC-nya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman nggak usah panik, misalkan kalian memang tidak ada dana, resikonya itu di telepon di WA itu aja sih ya. Makanya buat teman-teman kuatin mental aja ya. Itu saran dari saya teman-teman ya. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol teman-teman ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.